Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel aku. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas yang namanya reseller. Jadi kenapa aku milih tema reseller? Jadi karena menurut aku ya, yang namanya dropshipper itu udah kebanyakan di marketplace kan kebanyakan dropshipper ya. Jadi aku mau ngasih yang namanya alternatif lain lah selain dropshipper. Jadi teman-teman bisa simak. Tapi kalau teman-teman juga mau belajar tentang dropshipper, klik link di atas ya. Jadi kenapa? Tujuannya apa untuk mempelajari ini? Ya kalau nggak uang, apalagi cuan. Jadi teman-teman ada yang tahu yang namanya reseller itu apa? Pastinya nggak tahu dong. Jadi reseller itu dari kata reselling, menjual kembali. Jadi menjual kembali apa? Ya menjual kembali barang yang kita beli dari supplier atau pedagang besar, kemudian kita ecerkan. Jadi kita untungnya dari mana? Untungnya itu ya dari selisih harga antara kita beli dan kita jual. Sedangkan reseller itu adalah orangnya, orang yang membeli barang dari supplier, kemudian kita jual lagi di marketplace atau medsos. Kalau reselling tak ada kegiatannya, kemudian reseller ini adalah orangnya. Jadi kita dapat cuan tadi dari selisih harga daripada kita beli kemudian kita jual itu. Terus gimana sih caranya jadi supplier? Jadi caranya jadi supplier itu adalah yang pertama hampir sama kayak dropshipping yang kemarin. Jadi yang pertama kita tentuin barang apa yang bakal kita jual di marketplace. Ya pastinya barang yang sekiranya laku dan belum banyak di marketplace dong pastinya. Seperti itu. Yang kedua itu kita bakal ngapain? Kita bakal survei yang namanya tempat jualan yang sekiranya murah dan kita bisa borong banyak gitu kan di situ dengan harga yang murah. Pastinya servis bagus, barang bagus, harus kayak gitu. Kita harus cari barangnya kayak gitu di pasaran dan kita nantinya kan kita jual skala banyak. Mungkin kita juga bisa jadi supplier untuk reseller lain atau dropshipping lain kan, kita juga potensi seperti itu juga. Jadi yang ketiga itu kita bangun toko online seperti biasa, marketplace di Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain-lain. Teman-teman bisa jualan di situ atau mungkin di medsos teman-teman juga bisa jualan karena reseller mah bebas gitu kan. Kemudian teman-teman bisa pasarkan produknya lewat promosi, iklan dan lain-lain di marketplace teman-teman masing-masing. Sesuaikan aja ya yang namanya Tokopedia kayak Shopee, Lazada dan lain-lain, teman-teman sesuaikan aja di situ. Kemudian jika order apa yang akan kita lakuin ketika order terjadi. Jadi teman-teman bisa packing aja. Jadi teman-teman nggak hanya modal di stok barang, iklan, tapi juga yang namanya packaging yang meliputi kardus lah, kertas lah, bubble wrap, solasi dan lain-lain gitu, dan lain-lain. Jadi kemudian kita tinggal kirimkan ke konsumen kita. Kemudian kita tinggal kirim ke konsumen kita. Jadi kenapa sih usaha ini cocok buat pelajar atau mahasiswa? Jadi yang pertama itu karena reseller itu tidak perlu yang namanya memproduksi barang. Jadi teman-teman kan tinggal ambil barang dari distributor atau dari supplier resmi mungkin ya, dari situ. Jadi kita nggak perlu yang namanya produksi barang dan lain-lain. Yang kedua itu reseller itu tidak terbatas yang namanya menjual satu produk aja. Tadi teman-teman bisa jualan apa aja gitu, yang penting duitnya ada ya, yang penting duitnya. Yang ketiga itu reseller dapat menentukan harga jual besar keuntungannya yang diambil. Hampir sama ya kayak dropshipping ya. Yang keempat itu kita mungkin dapat bonus ya ketika kita beli banyak ya, sumpahnya di distributor atau di supplier resmi itu kan biasanya kita kalau beli barang banyak tuh kita kan biasanya dapat dikasih bonus atau potongan harga atau diskon itu tadi kalau kita belinya banyak. Lagi-lagi ke duit, jangan lupa modalnya disiapin kalau yang namanya reseller. Jadi kelemahannya dalam bisnis ini apa aja sih?
yang namanya bisnis kan ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Kadang bati, kadang rugi, kadang untung, kadang buntung. Jadi kelemahannya adalah reseller itu harus menyediakan stok dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, karena reseller menyetok barang dalam jumlah yang tidak sedikit, tentunya kita butuh tempat gudang buat menyimpan barang tersebut. Kedua itu karena reseller itu stok banyak nih ya, stok banyak, otomatis kan kita perlu yang namanya gudang, yang itu yang ya luas ya pastinya ya. Tapi kalau masih awalan sih di rumah aja sih masih bisa sih kalau menurut saya. Kemudian yang ketiga itu reseller itu membutuhkan modal yang pastinya nggak sedikit dong, pastinya banyak, karena kita perlu yang namanya ambil barang itu ya nggak sedikit gitu, karena juga ngambil barang, iklannya juga, yang ketiga juga packaging juga bayar sendiri gitu. Jadi kita itu perlu modal yang ya lebih banyak lah daripada dropshipping. Segitu aja teman-teman dari aku tentang reseller. Jadi terima kasih udah nonton sampai akhir. Yang nggak nonton sampai akhir pun ya terima. Makasih teman-teman udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. See you next time. Bye.